kekacauan yang disebabkan oleh adanya perubahan yang terjadi secara cepat, sehingga dari kekacauan tersebut masyarakat memiliki inisiatif untuk melakukan adaptasi dengan kondisi pada saat itu. Kemudian yang terakhir, suatu perubahan tidak dapat dibatasi pada aspek kebendaan atau spiritual saja, karena keduanya mempunyai kaitan timbal balik yang kuat. Oke, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator selanjutnya. Oke, terima kasih Mbak Husnina. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mas Syifa. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Melanjutkan dari Mbak Husnina tentang konsep perubahan sosial. Nah, di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor perubahan sosial. Faktor yang menjadi pendorong terjadinya perubahan sosial itu ada 3. Yang pertama, faktor sosial terkait dengan organisasi sosial seperti keluarga, kelompok sosial, dan organisasi kemasyarakatan. Kemudian yang kedua, faktor psikologis terkait dengan keberadaan individu dalam menjalankan perannya di masyarakat. Kemudian yang ketiga, ada faktor budaya terkait dengan kelancaran suatu objek yang menjadi fokus dalam mempengaruhi masyarakat tertentu. Next, Mbak. Kemudian beralih ke awal mula teori siklus. Ada 3 tahap. Yang pertama, asal mula negara, daulah. Manusia diciptakan sebagai makhluk politik atau sosial, yaitu makhluk yang selalu membutuhkan orang lain dan mempertahankan kehidupannya, sehingga kehidupannya dengan masyarakat dan organisasi sosial merupakan sebuah keharusan. Yang kedua, adanya khilafah, imamah atau sultanah, atau dalam bahasa mudahnya pemimpin. Tentu kerajaan ada seorang pemimpin yang disebut dengan khilafah atau imamah atau sultanah sebagai penerus risalah yang dibawa dalam Islam Nabi Muhammad dengan tugas mempertahankan dan mensiarkan agama dan menjalankan kepemimpinan dunia dalam sebuah bingkai kerajaan. Sedangkan pemimpin dalam sebuah kerajaan disebut khalifah atau imamah atau sultan. Kemudian yang ketiga, solidaritas sosial. Ibnu Khaldun menyatakan bahwa pembentukan negara daulah dikenal ashabiyah yang melambungkan namanya di mata para pemikir modern. Teori yang membedakannya dari pemikir muslim lainnya. Ashabiyah mengandung makna group feeling, solidaritas kelompok, fanatisme kesukuan, nasionalisme atau sentimen nasional, sentimen sosial, yaitu cinta dan kasih sayang seorang manusia kepada saudara atau tetangganya ketika salah satu darinya diperlakukan tidak adil atau disakiti. Saya kembalikan ke Pak Moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Syifa. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Akmal. Kepada Mas Akmal dipersilakan. Halo Mas Akmal. Oke, bisa diganti sama Ajril. Oke, Mas Akmal sebentar lagi. Tanya ada gangguan. Oke, saya ganti saja nanti Mas Akmal di belakang biar saya yang menjelaskan mengenai kekuasaan. Pada masa kenabian, Khulafaur Rasyidin yang terakhir yaitu ada Mulkan Adon yang telah sampai dengan urusan umat Islam. Hal ini sebagaimana dinyatakan di Dalatif bahwa dalam sejarahnya kekuatan-kekuatan kolonial lah
yang mendorong dan memberikan perhatian yang besar pada proyek sekularitas sebagai upaya untuk mengenyahkan Islam dari ranah politik atau political sphere. Seperti kasus di Turki, pasca hancurnya Khilafah Al-Utsmaniyah Islamiyah, Mustafa Kemal, seorang komandan militer Turki, menggunakan kekuatan militer secara otoriter memaksakan nasionalisme atau yang dikemas dengan ideologi Kemalisme dan gerakan sekularitas Turki. Di Mesir sendiri, sikap spido demokrasi bahkan represif pemerintah dalam mengekang gerakan dakwah dan kemenangan Harakah Islamiyah, serta sikap curang rezim militer dan penguasa nasionalis sekuler yang dibantu Prancis di Aljazair terhadap kemenangan partai. Begitu juga di Indonesia, negara yang melandaskan pada Pancasila dan yang dipimpin oleh Orde Baru era Soeharto pasca keruntuhan Orde Lama yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno dan Hatta. Pada masa kekuasaan kepresidenan terletak di pusat dari seluruh proses politik. Rotasi kekuasaan politik hampir tidak pernah terjadi. Rekrutmen politik tertutup, pemilu dilakukan 5 tahun sekali, partai politik dibatasi, dan hak-hak manusia itu juga dibatasi. Soeharto dalam memimpin Indonesia secara sentralistik dengan kekuasaan penuh di tangannya menggunakan mekanisme stick and carrot. Ia akan memberikan reward yang sebaik-baiknya dalam bentuk penyediaan kebutuhan dasar, kedudukan, dan kejabatan kepada individu. Yang secara jelas menunjukkan loyalitasnya. Sebaliknya, stick dipakai untuk menyerang pusat-pusat kekuasaan lain dan menyingkirkan lawan-lawan politik yang menjadi saingannya dalam mengakumulasi kekuasaan. Hal ini dilakukan secara sistematis melalui perangkat ideologi, kelembagaan, maupun pribadi. Itu adalah penjelasan dari kekuasaan. Selanjutnya ada penerapan hukum dan perubahan masyarakat akan dijelaskan oleh Mas Ajril. Silakan Mas Ajril. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Suara saya terdengar? Sudah Mas, sudah. Silakan Mas, langsung Mas, biar tidak terlalu lama. Ya, pada dasarnya ya, manusia adalah sebagai makhluk yang bertindak, ya, yang bukan saja merespon, tetapi juga beraksi. Dan dengan aksinya itu maka terciptalah satu kegiatan ya untuk menghilangkan kebimbangan, kecemasan, dan membangun kepercayaan diri serta gairah dalam kehidupan. Namun semuanya berjalan dengan kekerasan, kadang juga dengan kotor ya, kesendirian, prinsip hidup yang pendek diliputi rasa takut ya, manakala tidak adanya sistem sosial atau aturan sosial untuk menertibkan dan mengorganisir. Maka keberadaan undang-undang hukumlah sebagai alat kontrolnya. Hukum yang sesuai dengan kontrol dalam suatu negara, bahwa hukum yang paling tinggi dalam suatu negara adalah hukum negara dalam hal peraturan perundang-undangan atau hukum yang berada di bawah harus tunduk ya, dan tidak boleh bertentangan dengan hukum negara. Lanjut Mbak. Ya, kemudian ya ada 5 tahapan
menurut Ibnu Khaldun munculnya lima tahapan timbul tenggelamnya suatu negara. Berdasarkan Ibnu Khaldun, ya, teori asobiyah membuat lima tahapan timbul tenggelamnya suatu negara atau sebuah peradaban. Yang pertama yaitu tahap sukses atau tahap konsolidasi, di mana otoritas negara didukung oleh masyarakat asobiyah yang berhasil menggulingkan kedaulatan dari dinasti sebelumnya. Kemudian kedua adalah tahap tirani, tahap di mana penguasa berbuat sekehendaknya pada rakyatnya. Pada tahap ini, ya, orang yang memimpin negara senang mengumpulkan dan memerintahnya. Maka segala perhatiannya, ya, ditunjukkan untuk kepentingan mempertahankan dan memenangkan keluarganya. Kemudian selanjutnya ada tahap sejahtera. Ketika kedaulatan telah dinikmati, ya, segala perhatian penguasa tercurah pada usaha membangun negara. Selanjutnya ada tahap kepuasan hati, tentram para pendahulunya, ya. Kemudian selanjutnya ada tahap hidup boros dan berlebihan. Pada tahap ini, ya, penguasa menjadi perusak warisan pendahulunya, pemuas, ya, hanya hawa nafsu dan kesenangan saja. Pada tahap ini, negara tinggal menunggu kehancurannya. Ya, banyak sekali contoh-contoh. Lanjut, selanjutnya. Nah, selanjutnya dari hasil 5 tahap tersebut melahirkan 3 generasi. Yang pertama generasi pembangun yang dengan segala kesederhanaan dan solidaritasnya yang tulus tunduk di bawah otoritas kekuasaan yang didukungnya. Kemudian selanjutnya ada generasi penikmat, yakni mereka yang karena diuntungkan, ya, secara ekonomi dan politik dalam sistem kekuasaan, menjadi tidak peka lagi terhadap kepentingan bangsa, ya, ataupun negara. Kemudian generasi yang terakhir, yakni generasi yang tidak lagi memiliki hubungan emosional dengan negara, maka dapat melakukan apa saja yang mereka sukai, ya, tanpa melihat atau sesuai dengan kebutuhan bangsanya dan negara. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada. Oke, terima kasih Mas Ajril. Terakhir ya, kesimpulan, apakah Mas Akmal bisa berbicara? Oke, untuk mempersingkat waktu saja, kesimpulannya di sini yaitu sebuah peradaban besar dimulai dari masyarakat yang telah ditempa kehidupan keras, kemiskinan, dan penuh perjuangan. Keinginan hidup dengan makmur dan terbebas dari kesusahan hidup ditambah dengan asobiah di antara mereka membuat mereka berusaha keras untuk mewujudkan cita-cita mereka dengan perjuangan yang keras. Impian yang tercapai kemudian memunculkan sebuah peradaban baru, dan kemunculan peradaban baru ini pula biasanya diikuti dengan kemunduran suatu peradaban lain. Tahapan-tahapan di atas kemudian terulang lagi, dan begitulah seterusnya hingga teori ini dikenal dengan teori siklus of form. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Elsa dan teman-teman. Berarti Mas Akmal tidak presentasi ya hari ini, Mbak Elsa. Jadi nggak catat. Katanya itu error gimmicknya nggak bisa. Oke. Ikut membuat tugas nggak Mbak Elsa? Ikut Pak. Cak. Ikut kok, berkelompok kita semua kerja. Oke. Baik.
Ya, tadi bagus ya. Cuma agak melebar sedikit sampai ke mungkin hanya untuk ngasih contoh saja kali ya. Mungkin ada di jurnal yang dikutip sampai ke Usmani, sampai ke Soeharto dan sebagainya. Mungkin hanya contoh saja, tetapi memang sangat melebar sekali itu. Cuma selain itu sudah bagus ya. Agak jauh contohnya, Ibnu Khaldun itu hidup di abad 13, 12. Usmani itu abad 19, itu berabad-abad itu. Jauh banget contohnya ya. Tapi oke, secara keseluruhan saya kira bagus. Baik, kelas C terakhir. Mas Hendra, siapa kelas C yang presentasi hari ini? Saya sendiri ya. Oke. Abi. Dialihkan ke siapa? Mas Abi. Mas Abi. Jagala Bilowo. Ya, Jagala Bilowo, Pak. Silakan Mbak Elsa dialihkan ke Mas Abi. Coba raise hand dong. Bentar. Jagala Bilowo presentasi. Saya siapa? Udah ya. L. Udah Bi, udah. Coba share. Oh iya. Ya. Silakan untuk Mas Rahman untuk menjadi moderator kali ini. Monggo Mas Rahman. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya sebagai moderator dari kelompok 4 yang mempunyai tugas untuk presentasi pada pagi hari ini. Kelompok dari kelas C beranggotakan saya sendiri, Ainur Rahman, Ajagal Abilowo, Naufalun Ni'am, Fadul Hudori, dan Naufalun Ni'am. Berikutnya langsung saja ya kepada presentator pertama, dipersilahkan Mas Naufalun Ni'am. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada seluruh kelompok saya yang sudah memberikan waktu. Di sini kami akan menjelaskan tentang konsep-konsep kunci teori siklus, kemudian respon agama pada negara, lalu posisi negara dan masa depan negara. Pertama saya akan menjelaskan tentang konsep-konsep kunci teori siklus, di mana apa yang saya jelaskan sekarang ini akan menghasilkan beberapa kesimpulan-kesimpulan dalam penentuan. Sorry, masih ada gangguan. Di mana konsep-konsep ini akan menjadi acuan kita untuk materi-materi selanjutnya ya, seperti respon agama pada negara, lalu posisi negara pada masa depan negara. Baik, konsep-konsep kunci teori siklus. Sebentar Mas Nova. Silahkan siapa yang bisa share screen kelas C? Iya, soalnya Abi kayaknya jaringannya nggak jelas. Jadi ini hostnya Tetap Abi ngehang. Oke, siapa selain Abi? Kalau enggak PPT-nya share ke saya aja lewat WA, nanti biar saya yang share screen. Ya, silahkan dikirim aja ke Elsa, teman-teman. Oh, oke Pak, siap. Mas Rahman moderator. Silahkan segera kirim. Sebaiknya sambil presentasi saja nanti biar langsung gitu. Oke. Ya baik. Konsep-konsep kunci teori siklus.
perubahan sosial selalu terjadi di setiap masyarakat. Perubahan terjadi sesuai dengan hakikat dan sifat dasar manusia itu sendiri. Manusia selalu berubah dan menginginkan perubahan dalam hidupnya. Manusia adalah makhluk yang selalu berubah, aktif, kreatif, inovatif, agresif, selalu berkembang dan responsif terhadap perubahan yang terjadi di sekitar lingkungan sosial mereka. Di dalam masyarakat, nilai-nilai sosial tertentu yang lama dan sudah tidak memenuhi tuntutan zaman akan hilang dan diganti dengan nilai-nilai baru. Kemudian, nilai-nilai itu diperbarui lagi dan diganti dengan nilai-nilai yang lebih baru lagi. Nilai-nilai tradisional diganti dengan nilai-nilai modern. Nilai modern diganti dan diperbarui lagi dengan nilai yang baru lagi, yaitu postmodern dan seterusnya. Dalam teori siklus ini kita diberitahu bahwasanya manusia karena keaktifan manusia, karena keagresifan manusia, karena manusia yang menginginkan perkembangan, maka apa yang terjadi di zaman yang telah lampau itu akan diganti dengan saat ini, dengan zaman yang lebih baru. Dengan dicontohkan seperti nilai-nilai tradisional. Nilai tradisional yang terjadi dahulu kala itu kemudian hari bertemu dengan zaman yang lebih baru. Kemudian bergantilah dari tradisional menuju modern. Seperti itu pula di zaman kita sekarang, ada yang mengatakan bahwasanya sekarang sudah beralih dari modern menuju postmodern begitu. Jadi kita sebagai manusia adalah makhluk yang agresif yang akan menimbulkan suatu perubahan dari zaman ke zaman. Seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Silakan dilanjutkan ke presentator selanjutnya. Silakan kelas C gimana? Saya teruskan. Ya, silakan Mas Indra. Respon agama pada negara ya. Pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu agama dan negara. Secara mendasar, agama dan negara ini memiliki dasar pijakan yang berbeda gitu. Agama adalah kabar gembira di satu sisi dan peringatan di sisi yang lain. Sedangkan negara adalah kekuatan pemaksa. Untuk menjalankan roda agama, agama mempunyai khatib, juru dakwah, dan ulama. Sedangkan negara memiliki birokrasi, pengadilan, dan tentara. Nah, meskipun agama dan negara ini adalah merupakan dimensi yang berbeda, menurut Ibnu Khaldun, suatu negara tetap mendudukkan agama sebagai sesuatu yang penting dan punya eksistensi kebenaran, yang mana kebenaran itu nanti terwujud pada realitas yang nyata. Agama adalah sebagai landasan pembangun. Agama juga punya spirit pemersatu dan juga merupakan sumber legitimasi kekuatan politik yang membuat negara tak terkalahkan. Ya, jika negara hanya mengandalkan kesadaran kelompok atau solidaritas sosial atau asobia, maka negara tersebut akan relatif rapuh. Maka penting kiranya menjadikan agama sebagai fondasi. Karena agama sendiri itu mampu menjamin moralitas kelompok, kebajikan, menjauhkan keganasan individual, dan mampu menjadi alat perekat identitas. Nah, namun jika fondasi agama ini dirusak ya atau dikotori, maka agama akan
juga kehilangan daya legitimasinya sebagai pengikat. Mungkin hanya itu. Dilanjut, Mas. Ya, bisa dilanjut oleh presentator berikutnya, Mas Fadol Hudori. Baik, pada poin ketiga langsung saja, posisi negara dan masa depan negara. Ibnu Khaldun memandang bahwa sebuah bangsa mengalami metamorfosis sebanyak 3 kali. Dan setiap tahapan metamorfosis tersebut membutuhkan waktu 40 tahun. Sehingga sebuah bangsa dari lahir hingga kehancurannya membutuhkan waktu 120 tahun. Tahapan metamorfosis tersebut adalah pertama, masa di mana sebuah bangsa memiliki tingkat asobiah yang kuat untuk berusaha membuat sebuah negara. Mereka berada dalam keadaan masyarakat primitif dan mereka hidup jauh dari gemerlap kehidupan kota. Kedua, ialah tahapan keberhasilan dari sebuah tingkat asobiah yang kuat mampu merebut sebuah bangsa dari usaha tersebut. Mereka kemudian mengalami kehidupan yang jauh dari keadaan primitif. Mereka dalam kemewahan atas usaha yang telah mereka lakukan sebagai hasil dari asobiah yang kuat. Ketiga adalah tahapan di mana bangsa yang mereka rebut dengan asobiah yang kuat mengalami kehancuran karena kehidupan mereka yang telah melupakan semangat asobiah disebabkan kemewahan, perasaan takut kehilangan berbagai fasilitas hidup mewah. Baik, lanjut kepada Mas Adi. Oke, mungkin hanya itu ya. Bisa dikembalikan ke Cak Faiz. Silahkan. Oke. Silakan teman-teman kalau ada dialog, apakah ada dialog dulu atau nanti setelah saya dialognya? Kalau ada dialog silakan dulu teman-teman sekalian. Mungkin dilangsung dulu, Kak. Dilangsungkan saja dulu. Oke. Yadi mungkin nanti ya setelah ini ya, biar tidak terlalu lama ya di Zoom. Pertama saya koreksi dulu atas beberapa presentasi hari ini. Mungkin banyak teman-teman yang ngambil dari jurnal-jurnal ya, yang tidak merujuk langsung ke Ibnu Khaldun, saya tidak tahu. Sehingga banyak contoh-contoh yang diberikan agak keluar dari pemahaman Ibnu Khaldun ya, sangat terlalu jauh, itu subjektivitas penulis jurnalnya ya. Teman-teman harusnya sangat tahu, harusnya merujuk terhadap tulisan-tulisan yang memang menulis langsung karya Ibnu Khaldun, itu akan sangat bagus ya. Teman-teman sekalian, ada buku yang sangat bagus sekali yang ditulis oleh Abdul Aziz. Sekarang orang ini dia pakar sosiologi agama, ada bukunya berjudul Esai-esai Sosiologi Agama, bagus sekali. Namanya Abdul Aziz. Abdul Aziz ini sekarang ditunjuk Presiden Jokowi menjadi Duta Besar Arab Saudi ya, yang baru dilantik kemarin. Dan ini bagus sekali buku ini, Anda bisa mencari, judulnya Negara Rasional Warisan Pemikiran Ibnu Khaldun ya. Ini teman-teman sekalian bisa Anda temukan, ini merujuk langsung ke teks-teks punya Ibnu Khaldun, dan bisa juga sebenarnya merujuk ke Muqaddimah. Saya tidak melihat tadi itu teman-teman merujuk ke Muqaddimah sama sekali ya, harusnya mencari dulu rujukan-rujukan di Muqaddimah tulisan asli Ibnu Khaldun, karena kalau ke Al-Ibar terlalu jauh mungkin teman-teman tidak bisa mengaksesnya. Tetapi kalau ke Muqaddimah saya kira sangat bisa ya mengaksesnya. Tapi karena tugas saya hanya membuat PPT, tidak membuat makalah, maka saya tidak bisa melihat punya teman-teman itu sudah merujuk ke tulisan aslinya apa tidak ya. Jadi makanya tadi itu agak sedikit keluar di banyak hal.
Baik teman-teman sekalian, saya akan menjelaskan beberapa teori ini. Anda penting mencatatnya. Saya paling tidak sudah selain membaca muqaddimah langsung, saya Al-Ibar jujur saja tidak membaca. Saya belum punya akses sampai 8 jilid, 7 jilid Al-Ibar yang sangat tebal itu. Mentok jauh rujukan saya ke Frank Rosenthal. Tapi ada sekitar 6 sampai 7 disertasi yang paling tidak 6 saya kira ya, 6 disertasi tentang Ibnu Khaldun ini yang coba saya lihat, yang merujuk langsung terhadap kajian Ibnu Khaldun, dan saya langsung juga ke muqaddimah. Namun teman-teman mulai ya, jadi saya hanya ingin mengatakan bahwa coba paling tidak merujuk ke kajian-kajian yang sangat serius ketika menjelaskan sesuatu itu yang otoritatif, misalnya disertasi gitu. Jurnal sebenarnya agak sama otoritatif, tapi lihat jurnalnya itu jurnal Sinta berapa, itu nanti juga bagian dari otoritas, melihat sisi tulisan ya. Kalau jurnal cuma belum Sinta, apalagi belum Sinta, itu saya kira belum terlalu banyak ya. Cari Sinta 2 atau Sinta 1, atau bahkan kalau bisa yang Scopus, itu berarti isinya sudah verifikatif teman-teman sekalian. Oke, baik teman-teman sekalian, saya akan langsung menjelaskan tentang hari ini berkaitan dengan Ibnu Khaldun ya, siklus kekuasaan. Sebentar. Oke, teori siklus kekuasaan atau teori siklus negara Ibnu Khaldun. Ada definisi menarik ya dari yang disebut negara oleh Ibnu Khaldun. Tadi saya belum melihat apa yang disebut dengan negara berdaulat menurut Ibnu Khaldun itu belum banyak teman-teman tadi jelaskan ya. Nanti secara rinci saya jelaskan. Namun saya menemukan teks aslinya yang ketika dia menyebut apa yang disebut dengan daulah atau negara yang berdaulat itu cirinya apa. Ini hanya sekedar saya membaca teksnya saja. Coba nanti teman-teman bisa dikembangkan ya, mungkin oleh ketika nanti menulis tugas juga bisa. Ada kata-kata Ibnu Khaldun begini, yang disebut dengan negara itu ciri-cirinya, atau negara yang berkuasa penuh itu ciri-cirinya seperti apa? Dulu mana? Dia mengatakan walaisal mulku likulli asabiyah. Otoritas itu tidak semua asabiyah. Jadi asabiyah itu tidak semua asabiyah itu punya otoritas kekuasaan. Kata Ibnu Khaldun itu. Jadi tidak bisa disebut setiap persatuan asabiyah itu bisa disebut satu negara. Enggak, kata Ibnu Khaldun, tidak semua. Walaisal mulku likulli asabiyah. Enggak semua yang berbasis asabiyah itu dia punya kedaulatan negara. Kata Ibnu Khaldun. Kenapa? Karena yang punya kedaulatan negara, kata dia itu wa innamal mulku ala haqiqatihi, sedangkan kekuasaan atau negara pada hakikatnya limay yasta'bidu ra'iyah, yang dimiliki oleh orang-orang atau kelompok yang menguasai rakyat. Jadi asabiyah persatuan itu tidak bisa disebut negara. Bisa jadi ia hanya bisa disebut basis pembentukan negara, tapi tidak bisa semua asabiyah itu menjadi al-mulk. Sebab untuk dikatakan al-mulk, yang pertama itu limay yasta'bidu ra'iyah, dia menguasai rakyat. Dia punya kuasa atas rakyat. Ya, limay yasta'bidu ra'iyah. Ya, itu yang pertama cirinya. Yang kedua, wa yajbi al-amwal, dan dia membajaki rakyat, memajaki harta. Wa yajbi al-amwal, memajaki harta, itu ciri yang kedua. Jadi untuk disebut negara al-mulk, pertama dia limay yasta'bidu ra'iyah, ya, yang berkuasa atas rakyat. Yang kedua, wa yajbi al-amwal, dia itu cirinya itu dia punya peraturan pajak kira-kira itu terhadap harta, terhadap berbagai kepemilikan warga negara, itu ya. Jadi itu ciri al-mulk, kata dia itu yang berdaulat. Terus yang ketiga itu wa yab'asus subu'us. Jadi apa ya artinya? Wa yab'asu, dan mengutus. Oh ya,
maksudnya adalah Wayah Asus Subu'os itu adalah dia mengirim delegasi diplomasi, kira-kira punya duta besar gitu ya. Punya duta besar terhadap berbagai negara, atau bisa mengirim kelompok-kelompok atau utusan-utusan untuk bernegosiasi dengan negara-negara lain. Itu ciri yang ketiga. Wayah Asus Subu'os. Dia kata Ibnu Khaldun itu ciri yang ketiga. Ciri yang keempat, Wayah Ami As-Suwur. Ini mempertahankan perbatasan. Jadi ada sekelompok kekuasaan itu yang juga mempertahankan kekuasaan itu atau mempertahankan perbatasan. Ada perjanjian perbatasan, ada tentara-tentara yang menguasai dan menjaga perbatasan. Mas Rizky Alamsah boleh di-mute tidak? Kalau mau berbicara jangan di sini, dengan di Zoom. Mas Rizky Alamsah, sekali lagi saya ingatkan, mengganggu sekali. Oke, saya sampai di mana tadi? Oke, jadi ciri yang keempat, Wayahmi As-Sur, yaitu dia punya pertahanan perbatasan, mempertahankan perbatasan. Wala takunu fawqa yadayhi yadul qahirah. Jadi kata Ibnu Khaldun itu berarti itu ciri paling utama 4 itu. Ciri utama itu 4 ya, atau sorry. Nah, oke, yang kelima cirinya wala takunu fawqa yadayhi yadul qahirah, maka tidak ada kekuasaan lain di atasnya. Jadi ada teman-teman, ada 5 ciri ya untuk disebut negara berdaulat murni. Ini Anda bisa menjadi bahan untuk nanti berdebat atau bahan untuk berdiskusi dengan teman-teman yang lain ya. Jadi yang pertama itu ada 5 cirinya. Yang pertama yang disebut dengan negara berdaulat itu kata Ibnu Khaldun itu adalah yasta'bidur ra'yah, berkuasa atas rakyat. 1, yajbi al-amwal, dia memajaki harta, dia punya sistem pajak terhadap harta-harta. Wayah Asus Subu'os, dia punya proses delegasi, punya kekuasaan antar negara, punya proses negosiasi dengan negara. Wayah As-Suwur, dia punya pertahanan perbatasan, itu yang keempat. Dan yang kelima, wala takunu fawqa yadayhi yadul qahirah, tidak ada kekuasaan di atasnya lagi. Jadi tidak ada di atas kelompok-kelompok yang memiliki seperti ini, di atasnya tidak ada kekuasaan lagi. Kalau masih ada di atas kekuasaan lagi, maka dia itu bukan berdaulat. Misalnya kayak gitu. Nah itu teman-teman yang disebut negara oleh Ibnu Khaldun ya. Wahada ma'nal mulk wa haqiqatuhu fil masyhur. Ini adalah definisi negara al-mulk yang masyhur, dan hakikatnya memang demikian kata Ibnu Khaldun. Faman qasarat bihi asabiyatuhu, kalau itu berkurang ciri-ciri tadi itu, anba'diha atau sebagian saja, mislu himaya as-sur, seperti mempertahankan, misalnya tidak ada mempertahankan perbatasan, au jibayatul amwal, atau tidak ada sistem perpajakan, berkurang itu aja. Fahuwa, ini yang disebut oleh Ibnu Khaldun, ini kata kunci, fahuwa malikun nakis, maka itu kekuasaan yang tidak sempurna. Nakis, berkurang, tidak sempurna. Nah ini teman-teman, sekarang kita lihat tetapi di dunia modern ya, di dunia modern itu bertambah. Memang ini masih di abad 13-14 ketika dia melihat negara-negara itu. Di abad modern sekarang bertambah, yaitu diakui oleh negara-negara lain. Ya, kalau pakai definisi Ibnu Khaldun ini, mohon maaf, Malaysia itu tidak bisa disebut negara. Karena dia masih ada kekuasaan paling tidak patron di atasnya, ya Pak, Inggris. Karena dia negara persemakmuran Inggris. Kata Ibnu Khaldun itu di sini ciri yang terakhir itu ya. Wala takunu fawqa yadayhi yadul qahirah. Tidak ada kekuasaan di atasnya lagi. Ini kalau pakai ciri Ibnu Khaldun itu bisa diperdebatkan tapi ya. Tapi kalau negara Indonesia ini misalnya contohnya ya, kalau pakai ciri Ibnu Khaldun itu sudah berdaulat betul. Nah itu teman-teman sekalian, ini saya hanya ingin memantik apa yang disebut, karena kekuasaan dan negara dari tadi tidak didefinisikan oleh teman-teman yang presentasi. Baik, saya akan lanjut. Oke, saya kira tidak perlu ke sini. Kayak asumsi dasar ya, asumsi dasar Ibnu Khaldun. Saya kira ini kemarin sudah kita bahas juga.
Tadi apa asumsi dasarnya Ibnu Khaldun? Manusia itu makhluk politik atau makhluk sosial. Hidup mengelompok adalah keharusan. Kemarin kita sudah apa asumsinya? Ada yang masih ingat teman-teman? Versi teks bahasa Arabnya? Ada yang masih ingat? Asumsi kemarin? Wah, ini nih. Innal ijtima al-insani daruriyan. Oke, good. Itu bagus ya. Innal ijtima al-insan ad-daruriyun. Itu penting sekali itu. Kalau mau tag aslinya itu ada sebenarnya. Kata-kata Ibnu Khaldun itu saya sudah catat di sini. Fi annal ijtima al-insan ad-daruriyun fi annal akhwal al-badawa wal hadara at-tabi'iyah. Terus dia melanjutkan fi annal ghaya allati tajri ilaiha al-asabiyah hiya al-mulk. Oke. Ini nanti kita bicarakan. Ini gini katanya. Saya artikan saja ya, teman-teman. Saya catat ini tadi, saya sempat buka teks tadi pagi. Fi annal ijtima al-insani ad-daruri. Bahwa manusia berkumpul itu sebagaimana kebutuhan dasar. Jadi memang manusia itu berkelompok. Ketika berkelompok maka dia sebenarnya secara esensial menjadi makhluk politik. Kita kira-kira gitu kata Ibnu Khaldun. Fi annal ijtima al-insaniya ad-daruri. Kebutuhan dasar itu berkelompok gitu. Terus dia melanjutkan, wa fi annal akhwal al-badawa wal hadara at-tabi'iyah. Bahwa berkelompok baik bermukim maupun nomaden, al-badawa itu nomaden, wal hadara itu bermukim, kemarin sudah kita bahas. At-tabi'iyah itu sifatnya sama-sama alami. Kenapa sama-sama alami? Kemarin kita sudah jelasin ya. Karena dia bersiklus dari badawah ke hadara. Dan perkembangan badawah ke hadara kenapa? Kemarin masih ingat nggak? Apa penyebab perkembangan badawah ke hadara? Masih ingat? Ini kalau di kelas sudah saya ocel-ocel satu-satu ini. Al-intelektual. Al-fikr dan waduh, kita 84 orang loh, Rano sing ingat. Al-hayawaniyah, al-qido. Iya. Teman-teman, please itu konsep penting. Tolong diingat ya. Nah itu ya, jadi kata itu bersifat alami karena itu memang dasar utama itu memang asabiyah. Makanya Ibnu Khaldun itu analisisnya berangkat dari asabiyah sebagai basis. Nanti kita bahas ya. Nah, saya lanjutin teksnya, kata Ibnu Khaldun, fi annal adwal al-badawa wal hadara at-tabi'iyah. Lalu dia lanjutin, fi annal ghaya allati tajri ilaiha al-asabiyah. Sebenarnya tujuan dari badawa al-hadara maupun hadara badawa wa hadaratuhu at-tabi'iyah ilaiha asabiyah hiya al-mulk. Jadi fi annal ghaya allati tajri ilaiha asabiyah hiya al-mulk. Jadi tujuan akhir sebenarnya, tujuan utama dari asabiyah itu al-mulk, kekuasaan atau bernegara. Nah, ini kata dia itu ya. Ini konsep dasar nih penting sekali ya, teman-teman sekalian. Jadi kata Ibnu Khaldun, manusia itu makhluk politik atau makhluk sosial, mengelompok adalah keharusan daruri, final ijtima daruri. Dan tujuan dari ijtima daruri itu nanti al-mulk, al-ghaya hiya al-mulk, al-ghaya fi asabiyah hiya al-mulk. Itu kata dia. Oke, saya lanjutin. Nah, asumsi yang kedua dalam konteks siklus itu, kehidupan itu, teman-teman sekalian, kata dia, kehidupan termasuk eksistensi negara. Bahkan peradaban itu mengalami perputaran sejarah. Ini hukum alami kata Ibnu Khaldun. Itu hukum yang dia saksikan sendiri karena dia Ibnu Khaldun itu terlibat di dalam proses kekuasaan itu, dan dia itu sebenarnya Ibnu Khaldun itu kalau sekarang bisa kita lihat ketika dia belum jadi ilmuwan ya. Dia itu politisi kutu loncat. Ibnu Khaldun itu ketika dia masih menjadi politisi berkuasa di mana-mana itu, dia itu pindah dari satu dinasti ke dinasti yang lain di mana yang menguntungkan bagi dia. Tetapi memang nasibnya di politik itu Ibnu Khaldun itu tidak selalu beruntung. Ketika masuk di kekuasaan ini dia dapat posisi lalu dia dijegal gitu kan. Kemudian masuk lagi kecewa di kekuasaan itu dia pindah ke dinasti lain, diterima di dinasti lain dia dijegal lagi gitu. Jadi dia seperti politisi kutu loncat yang pindah-pindah partai gitu lah kira-kira kalau sekarang gitu. Tapi kemudian dia mendapatkan kejenuhan yang luar biasa di politik itu, dan dia melihat
di politik tidak menguntungkan bagi dia, akhirnya dia itu membanting diri menjadi ilmuwan sosial. Dia meneliti habis-habisan dari sejarah-sejarah kekuasaan itu, dimulai ketika dia masih di Cordova, meski pada jabatan akhirnya nanti menjadi qadhi di Mesir, gitu ya. Jadi dia akhirnya, saya mengatakan itu, akhirnya dia tahu hampir seluruh kekuasaan itu. Perkembangan kekuasaan itu dia tahu karena dia pelaku di dalamnya dan melihat sejarah itu. Apa kata dia? Kehidupan termasuk negara bahkan peradaban itu mengalami apa yang disebut dengan lahir. Ya, lahir. Setelah lahir tidak ada jalan lain kecuali tumbuh. Setelah tumbuh dia dewasa. Setelah dewasa itu dia mengalami kehidupan stagnan. Ya, kehidupan stagnan. Ya, dewasa itu nanti mengalami sudah mulai ke puncak, dia stagnan, lalu menurun, tua dan mati. Itu siklus kehidupan. Ya, makanya jangan terlalu sombong karena siklus hidupmu, kata Ibnu Khaldun, itu akan seperti ini. Kekuasaan juga demikian. Kekuasaan negara itu juga demikian. Kekuasaan peradaban juga demikian. Barat bisa saja. Dulu Islam begitu yang dialami gitu ya. Berkuasa betul, peradaban tumbuh subur, tapi kemudian tua, menurun dan mati. Sekarang pindah ke barat. Barat bisa jadi suatu hari nanti dia turun. Sekarang kan peradaban pindah ke Cina ya. Cina sekarang sudah mulai luar biasa itu ya persaingannya. Harus diakui. Sebenci apapun Anda pada Cina, harus Anda mengakui bagaimana produktivitas mereka dalam bekerja, kedisiplinan mereka, produksi ilmu pengetahuan, hasil-hasil teknologi, income per kapita negaranya tertinggi di dunia, bahkan Amerika punya hutang besar terhadap Cina dan sebagainya. Investasi-investasi di Afrika itu dikuasai betul oleh Cina sekarang. Makanya sekarang itu Barat berusaha melawan Cina dengan perang dagang yang dimotori Amerika, tapi sampai sekarang justru Amerika yang kelihatannya lumayan agak kalah dalam perang dagang itu, gitu ya. Nah itu teman-teman sekalian. Jadi peradaban itu ya selalu begitu, berputar gitu ya. Ketika kamu tinggi, naik dan berada di puncak, kata Ibnu Khaldun, ketika kamu di puncak tinggal bertanya dua hal. Seberapa besar kamu akan bertahan di atas itu dan kapan kamu akan turun? Tinggal dua itu pertanyaannya, kata Ibnu Khaldun. Maka ketika kamu sudah di puncak, tidak ada jalan lain kecuali kamu turun. Itu ya. Oke, baik, saya lanjutkan. Nah, sekarang pertanyaan yang perlu diajukan. Yang kata teman-teman tadi, apa dasar pembentukan negara? Nah, ini tadi ya, sudah kita bahas ya. Pembentukan negara itu dasarnya asobiyah. Asobiyah itu sebenarnya teman-teman sekalian, konsep yang netral dulunya, tapi belakangan dalam konsep politik menjadi tidak netral karena sering dilekatkan dengan kepentingan-kepentingan kelompok. Asobiyah itu cirinya itu adalah keturunan dan kekerabatan. Jadi di masa itu Ibnu Khaldun mengamati bahwa dasar pembentukan negara itu ya asobiyah itu, keturunan dengan kerabatan. Persekutuan, kesetiaan, penggabungan, bahkan perbudakan. Tadi yang dijelaskan teman-teman, misalnya penaklukan, lalu yang ditaklukkan diperbudak. Itu menjadi salah satu juga pembentukan negara. Tadi teman-teman ya. Jadi kalau ditanya asobiyah itu cirinya apa, Cak? Ini ya, teman-teman sekalian. Ada 3 ciri asobiyah. Silahkan dicatat. Yang pertama itu ikatan darah. Ya, termasuk kekerabatan tadi. Yang pertama ikatan darah. Yang kedua itu kekerabatan. Yang ketiga itu kepentingan. Ya, asobiyah itu cirinya. Tapi nanti teman-teman sekalian, nah saya akan jelaskan nanti di berikutnya. Ibnu Khaldun itu pada tahap berikutnya nanti, ketika meneliti negara, dia memperluas definisi asobiyahnya. Ya, tapi sementara ini dulu. Asobiyah itu ya keturunan, kekerabatan, persekutuan dan kesetiaan itu tadi. Ya. Tapi ini nanti diperluas definisinya. Saya coba lanjutkan. Nah, Oke, nanti ini. Ya, sorry.
Saya kembali ke awal dulu. Ya, nanti diperluas definisinya oleh Ibnu Khaldun tentang asobiyah itu tadi. Ya. Diperluas kemana? Silakan dicatat dulu teman-teman sekalian ya. Jadi ada paling tidak ini ciri kesemuanya, tapi paling tidak bisa diringkas dalam 3. Asobiyah itu cirinya ikatan darah, kekerabatan, dan kepentingan. Lalu nanti ketika pada negara, Ibnu Khaldun itu memperluas definisi asobiyahnya yaitu ke hilf. Hilf itu bahasa Arab yang artinya perjanjian. Jadi ikatan perjanjian, kontrak sosial kalau bahasa sekarang. Terus yang kedua wala. Wala itu artinya clan atau suku-suku yang yang mengikat perjanjian. Jadi dia perluas dari hanya sekedar ikatan biologis darah dan kekerabatan, dia perluas nanti definisi asobiyahnya ke perjanjian. Jadi kalau pakai definisi yang diperluas oleh Ibnu Khaldun ini, Indonesia itu asobiyah. Karena setiap bangsa-bangsa, baik bangsa Madura, bangsa Jawa, bangsa Bugis, juga pada akhirnya mengikat perjanjian menjadi satu kesatuan bangsa, kira-kira gitu ya. Itu dasar pembentukan negara, teman-teman sekalian. Oke, saya akan lanjutkan. Sekarang pertanyaannya, mengapa manusia butuh negara? Kata Ibnu Khaldun apa? Ini teman-teman sekalian. Mengapa manusia membutuhkan negara? Kata Ibnu Khaldun secara esensial perlu sebuah negara bagi manusia adalah karena 2 hal. Pertama, orang membutuhkan negara untuk menjamin rakyat hidup berdampingan. Antar suku itu jangan bertengkar deh, berdampingan saja. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh kekuasaan di atasnya, yaitu negara. Nah, sekarang yang terjadi kemarin di Papua ya, perang antar suku lalu kemudian didamaikan oleh polisi, itu kan masuk dari cara-cara negara. Menjamin rakyat itu berdampingan, tentram, tenang, serta bersama-sama berusaha saling melengkapi dalam rangka menciptakan berbagai bentuk kebudayaan. Sekali lagi tujuannya hadoroh. Ya. Kebudayaan bagi mempertahankan kehidupannya. Jadi negara itu dibentuk untuk menjamin ketentraman dan untuk perlindungan. Mengapa? Karena manusia memiliki watak yang agresif dan dinamis. Ini alasannya Ibnu Khaldun dulu. Kenapa manusia itu butuh negara? Kenapa manusia itu butuh hidup berdampingan? Karena sebenarnya watak manusia yang asli itu agresif. Agresif, dinamis. Makanya kemarin di analisis Tabai Al-Umron, yang merusak kehidupan berbudaya itu karena agresivitas. Kata Ibnu Khaldun itu manusia itu cenderung pada al-hayawaniyah, al-ghidhaiyah itu tuh. Itu yang merusak itu, kata Ibnu Khaldun. Karena itu, makanya sekarang kan banyak oligarki, perebutan lahan petani direbut, itu ciri manusia begitu, kata Ibnu Khaldun itu. Maka dibutuhkan negara itu yang menjamin pendampingan. Karena kalau enggak, manusia itu ya al-hayawaniyah tadi itu agresif dia. Kalau tadi itu istilahnya Inas itu al-haraka, istilahnya Ibnu Khaldun sebenarnya yang dikutip oleh Inas, al-haraka ad-daima at-tanaqqul. Ya. Yang kedua, kenapa membutuhkan negara? Karena mempertahankan diri dan komunitasnya dari serangan pihak luar. Terutama di masa itu ya. Jadi negara itu kan saling menaklukkan di masa itu. Karena itu kata Ibnu Khaldun ya, mempertahankan komunitasnya dari serangan pihak luar. Kan itu perbatasan dijaga tadi itu ya. Cirinya kata Ibnu Khaldun itu yang harus dijaga perbatasannya, itu ciri negara gitu. Ya. Wa yahmi as-suhur. Karena tidak boleh suatu negara itu fauqa yadayhi yadul qahira, tidak boleh ada kekuasaan di luar negara itu. Itu katanya ya, teman-teman sekalian. Itu alasan pembentukan negara. Baik, saya lanjutkan. Ini nanti kita pelan-pelan. Baik, sekarang masuk ke sini ya. Alasan pembentukan negara. Nah, kalau tadi itu mengapa manusia butuh negara, sekarang alasan negara itu harus dibentuk kenapa? Membentuk negara dan mengangkat kepala negara merupakan suatu kewajiban yang didasarkan pada 2 hal. Ini kata Ibnu Khaldun. Pertama, alasan syar'i yang didasarkan pada kitab suci dan ijma' sahabat. Kenapa? Karena suatu kelompok tidak ada pemimpinnya itu bisa amburadul. Makanya di kelas pun harus ada ketua kelas. Gitu.
Gitu ya. Alasan syar'i. Jadi kan kitab suci itu harus ada pemimpin. Gitu. Yang kedua, alasan kemanusiaan al-insaniyah. Apa alasan kemanusiaannya? Yaitu manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki diferensiasi individual dan memerlukan sosok pemimpin yang adil. Setiap kelompok, setiap orang itu memiliki diferensiasi, perbedaan-perbedaan, punya agresivitas, punya kemauan-kemauan sendiri, kadang bisa berebut saling bunuh satu sama lain. Karena itu butuh negara yang adil di dalam membagi kekuasaan itu, di dalam membagi kekayaan itu, dalam distribusi pekerjaan dan ekonomi. Itu yang dibutuhkan, itulah alasan mengapa dibutuhkan negara. Ya. Tuh, ya jadi apa dasar pembentukan negara itu asobiyah, baik asobiyah yang sudah diperluas menjadi al-hil tadi, terus manusia itu butuh negara itu karena alasan-alasan tadi. Nah sekarang ke sini teman-teman sekalian. Nah, katanya asobiyah dan negara ideal. Nih tadi ya. Negara ideal itu apa? Tadi itu ya. Negara ideal ketika tercipta tatanan interaksi sosial antar warga negara. Nih teman-teman sekalian, ingat ya. Ketika tercipta tatanan interaksi sosial antar warga negara yang memiliki kesatuan visi dalam memandang komunitasnya sebagai subsistem dari sistem kenegaraan. Ini disebut dengan asobiyah. Teman-teman sekalian, sekarang bisa ukur bangsa kita ini, Indonesia ini. Tidak begitu ideal karena setiap kelompok keagamaan terutama sekarang ini itu selalu mencari perbedaan-perbedaan, tidak mencari persamaan-persamaan. Visi bersama selalu ditentang, entah dengan khilafah kek, yang khilafah tidak tahu bentuknya itu. Gitu ya. Khilafah sebagai sistem politik oke, tapi khilafah yang dipaksakan itu tidak bisa. Ini menjadi tidak ideal. Kita satu bangsa pun saling nyer-nyer satu sama lain sekarang. Ini mumpung Sumpah Pemuda ini ya, teman-teman sekalian para pemuda ini, udahlah. Ya. Jadi ketika tercipta tatanan interaksi sosial, kalau interaksi sosial antar suku, antar negara itu memiliki kesatuan visi untuk menjadi kesatuan bangsa, dalam memandang komunitasnya, maka itulah yang disebut dengan negara ideal. Ya kan dalam Islam itu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Itu istilah yang paling penting, tolong diingat tuh. Dan kata ra'iyah itu nanti diserap menjadi kata rakyat. Ya. Itu teman-teman sekalian. Selain pengertian asobiyah berdasarkan nasab nih teman-teman sekalian ya. Jadi ketika Ibnu Khaldun mendefinisikan negara ideal seperti ini, maka dia kemudian memperluas definisi asobiyah yang sudah tadi kita jelaskan itu dari hanya kekerabatan berdasarkan nasab darah menjadi perjanjian. Juga diperluas sama dia itu. Jadi Ibnu Khaldun memperluas pengertiannya, yaitu hubungan antar kelompok manusia yang memiliki kesatuan tujuan bernegara. Jadi tidak hanya berdasarkan kekerabatan, tidak hanya berdasarkan keturunan nenek moyang yang sama, enggak. Diperluas oleh Ibnu Khaldun, siapapun dia yang memiliki kesatuan atau negara, visi negara yang sama, itu asobiyah kata Ibnu Khaldun itu. Interaksi antar nasab ini secara luas terjadi melalui berbagai bentuk, bisa melalui perjanjian. Ya oke, interaksi antar nasab itu apa? Yang nasab itu ya Madura itu nasab satu nenek moyang, Jawa juga satu nenek moyang, Bugis juga satu nenek moyang, itu asobiyah berdasarkan nasab dan kekerabatan. Tapi interaksi antar nasab yang melakukan perjanjian untuk negara visi yang sama, itu juga disebut dengan asobiyah yang lebih luas. Gitu ya. Melalui perjanjian atau kesepakatan, proses penaklukan. Bisa juga karena proses penaklukan dan sebagainya. Nah, itu yang diperluas oleh Ibnu Khaldun teman-teman sekalian. Itu negara ideal dan asobiyah. Baik, selanjutnya ke sini. Sorry. Nih. Tadi itu ya. Apa ukuran sosiologis negara ideal? Tadi kan Ibnu Khaldun bicara tentang negara ideal tuh. Ya, sekarang apa ukuran sosiologisnya dari negara ideal menurut Ibnu Khaldun? Yang pertama, kata Ibnu Khaldun itu ukuran ideal negara ideal ukurannya apa? Pertama, lingkungan yang sehat. Sekarang tanya, lingkungan teman-teman itu sudah berpolusi apa tidak?
Makanya UIN dulu di masa Rektor Pak Mos Asari itu mau pindah. Udahlah pindah saja gitu ya, karena di Sleman itu sudah penuh dengan polusi, udaranya juga sudah nggak nyaman, airnya juga menguning. Itu kata Prof. Musa waktu itu, kita pindah saja. Akhirnya kata Prof. Musa itu minta tanah di Pajangan ke Sultan. Tapi Sultan tidak bisa mengabulkan semuanya karena yang tanahnya yang diminta terlalu luas. Akhirnya ya sudahlah sebagian saja. Nah baru kemudian terbentuk kampus 2 atau tanah di Pajangan yang 200 hektar itu nanti yang akan dibentuk kampus 2. Jadi UIN yang sekarang itu tetap cuma mendirikan kampus 2 nanti di sana, di desa sana udah kedalaman agar dapat udara dan air yang sehat. Yang di Sleman sini ini sudah mulai nggak sehat udaranya kata Prof. Musa. Jadi sebenarnya pengen pindah total. Nah UIN yang sekarang ini pengennya itu oleh Prof. Musa itu mau dikasih ke pemerintah daerah, dijadikan rumah sakit terbesar di Indonesia gitu awalnya, tapi karena tanah sangat susah di Jogja ini akhirnya cuma dikasih separuh yang sekarang jadi Pajangan. Jadi cirinya itu teman-teman, yang pertama lingkungan yang sehat ya, lingkungan sehat nggak, udaranya bersih nggak, Jakarta itu sudah nggak bersih, Surabaya itu sudah nggak bersih. Makanya kemarin itu ada ribut-ribut Pak Anies Baswedan dengan LSM itu karena Pak Anies digugat karena polusi udara Jakarta tidak turun itu dari berapa derajat gitu ya, tidak turun-turun itu. Nah, airnya bersih nggak? Nah, tata letak bangunannya gimana? Nah ini nih teman-teman sekalian. Jadi tata letak bangunan di perkotaan dan sebagainya itu sekarang sudah amburadul kan? Kayak gimana? Jadi tata letak bangunan dan sebagainya itu menentukan, teman-teman sekalian. Itu kata Ibnu Khaldun. Ini nanti ada ilmunya sendiri itu, ilmu perkotaan ya. Ilmu geografi perkotaan, bahkan arsitektur perkotaan itu ada di situ. Ya. Nah, yang kedua apa cirinya? Secara geografis terletak pada tempat yang strategis serta menjadi lalu lintas perdagangan dan perkembangan kebudayaan. Nah, ini Indonesia banget nih di sini nih ya. Karena terletak di garis khatulistiwa, Selat Malaka menjadi sistem perlintasan perdagangan antar benua gitu ya, dan itu yang luar biasa. Makanya letak negara kita ini sangat strategis ya. Jadi itu ya, secara geografis terletak pada tempat yang strategis menjadi lalu lintas perdagangan dan perkembangan kebudayaan. Ini ingat penting ini gitu. Yang ketiga kata Ibnu Khaldun, ciri secara sosiologis negara ideal itu terciptanya solidaritas sosial yang kental. Nih coba nih sekarang nih, ya Allah ini ya memprihatinkan di kita nih. Tugas Anda nih ilmuwan sosiologi agama ada di sini. Ikatan suku, gimana tuh ikatan suku itu? Solidaritasnya bagus nggak itu? Sekarang antar suku itu gimana? Kemarin kasus di Surabaya ngejek suku Papua itu seperti monyet dan sebagainya, gimana itu? Rasis nggak tuh? Melihat Madura tukang bunuh apa itu rasis banget tuh. Ngelihat orang Jawa sebagai tukang santet gitu. Ngelihat orang-orang Bugis sebagai pengambil kekayaan karena pedagang misalnya. Nah, itu sudah tidak sehat kalau ada stigma-stigma seperti itu. Ya. Jadi di kita itu stigma-stigma yang demikian itu masih terjadi. Gitu ya. Mbak Hidayanti Fajrin boleh di-mute nggak ya? Halo Mbak Hidayanti Fajrin. Oke. Jadi sekarang agama. Gimana tuh agama sekarang? Waduh, gini lagi ya. Persoalan di kita nih. Konflik antar agama juga begitu, saling ejek satu kelompok dengan kelompok lain begitu. Sudah kemarin penyerangan Ahmadiyah terjadi di Kalimantan. Sebelumnya di Kuningan. Gitulah. Jadi tugas Anda ini bahasa. Ini sekarang hari bahasa nih. Anak muda ya. Yang kemarin nih hari bahasa juga. Karena anak muda mendeklarasikan berbahasa satu, bahasa Indonesia. Bahasa nih. Kita lihat. Betul itu deklarasi Sumpah Pemuda itu. Bertumpah darah satu, darah Indonesia. Gitu ya. Bertanah air satu, tanah air Indonesia, dan berbahasa satu, bahasa Indonesia. Itu bagian dari konsep asobiyah itu. Wilayah, nih kita perbatasan masih sering bertengkar, terutama perbatasan dengan Malaysia, maupun rasa kebersamaan senasib, sejarah.
nih. Kita sekarang sudah, mungkin anak-anak muda sekarang sudah tidak merasakan sejarahnya di masa lalu dan sebagainya. Makanya Sumpah Pemuda perlu diglorifikasi terus agar anak-anak muda yang baru ini yang tidak tahu sejarah, tidak merasakan sejarah, bisa tahu sejarah bangsanya. Itu negara ideal ya. Yang keempat, negara ideal itu kata Ibnu Khaldun cirinya terletak pada geografis yang subur dan kaya hasil buminya. Nah ini teman-teman sekalian ya. Ini nih. Jadi negara yang ideal secara sosiologis itu harus negara yang subur. Nah Indonesia ini kurang subur apa? Kung kita makan salak aja kemudian bijinya kita lempar itu tumbuh kok saking suburnya. Arab Saudi sana mau nanam pohon susah dia. Nah kekayaan mereka itu minyak. Arab Saudi sekarang kekayaannya minyak, tapi karena ini biodiesel dan kekayaan energi sudah ditemukan hal-hal baru, baik batu bara maupun energi air maupun energi matahari sudah ditemukan, akhirnya minyak ini mulai tidak laku. Makanya Arab Saudi sekarang mengalihkan ekonominya ke wisata. Sekarang tuh wisata ke Arab Saudi itu kemudian hiburan, konser kemarin baru diselenggarakan di Saudi itu, makanya ribut itu. Teman-teman ini di Indonesia yang muslim agak kanan itu ribut itu karena Arab Saudi menyelenggarakan konser besar-besaran itu. Nggak bisa, sekarang memang tuntutan ekonomi Arab Saudi begitu karena jual minyak sudah tidak begitu laku. Maka dia harus konsep wisata hiburan sudah dialihkan ke sana untuk menunjang ekonomi mereka. Dan selanjutnya adalah ekonomi industri, itu nanti arahnya ke sana. Karena Arab Saudi ini dari dulu mengandalkan umroh haji dan minyak, itu sekarang mulai agak berkurang, terutama minyak. Malah Dubai yang lebih mendahului Dubai, malah lebih ke hiburan dan rekreasi sudah dimulai dulu. Nah, Arab Saudi mulai meniru tetangganya ini sekarang, gitu. Jadi geografis yang subur dan kaya akan hasil buminya. Oke, saya lanjutkan. Oke, nah nih teman-teman sekalian, ini yang paling penting, bentuk-bentuk negara. Ini kata Ibnu Khaldun itu bentuk-bentuk negara itu paling tidak ada 3. Pertama, pemerintahan yang natural, yang disebut dengan siasah tabi'iyah. Ini kata Ibnu Khaldun itu biasanya siasah tabi'iyah itu cenderung menaklukkan satu dengan lain, agresif ya, cenderung menaklukkan suku satu dengan suku yang lain. Karena agresivitas manusia, siasah tabi'iyah, pemerintahan yang natural. Suku-suku kayak gitu itu saling taklukkan satu sama lain. Karena itu yang terlihat kata Ibnu Khaldun memang nafsu, hasrat kalau dalam bahasa psikologisnya. Nah, yang kedua adalah pemerintahan yang berdasarkan nalar, siasah akliyah. Ini kata Ibnu Khaldun, berdasarkan rasio bentuknya dengan aturan dan undang-undang yang sekarang terjadi di barat dan sebagainya, bahkan di Indonesia saya kira masuk dengan siasah akliyah. Lalu yang ketiga kata Ibnu Khaldun, bentuk negara yang ketiga adalah pemerintahan yang berlandaskan agama, siyasah diniyah. Ini nanti disebut dengan khilafah. Sesuai aturan agama, Ibnu Khaldun lebih condong pada ini. Memang Ibnu Khaldun nanti lebih condong kepada siyasah diniyah. Karena memang yang di situ semuanya berdasarkan siyasah diniyah. Ini definisi, saya sempat mencatat teks siyasah diniyah yang ditulis oleh Ibnu Khaldun. Dia menulis kira-kira begini. Hilmul kafah, negara yang berdasarkan perjanjian secara keseluruhan, alal muqtada an-nadhar asy-syar'i fi maslahatihim al-ukhrawiyah wal dunyawiyah ar-raji'a ilaiha. Jadi kata dia, khilafah itu definisinya penanganan masa rakyat sesuai pertimbangan syariat dalam hal kemaslahatan ukhrawiyah, ya, dan kemaslahatan duniawiyah yang juga bertujuan ukhrawiyah. Jadi kata Ibnu Khaldun itu ciri khilafah itu sederhana kok. Pengaturan yang didasarkan, yang diorientasikan, ya, pengaturan dunia yang diorientasikan pada ukhrawiyah, pada keakhiratan. Jadi bentuk khilafahnya bisa mulk, bisa kerajaan, ya, bisa republik, bisa apa saja sebenarnya. Karena itu ya, jadi itu yang ketiga. Nah, teman-teman sekalian, itu bentuk negara menurut Ibnu Khaldun. Makanya saya tadi kok penasaran tidak ada yang kesini ya, teman-teman sekalian. Itu mungkin ada sedikit tadi ya. Pemerintah yang natural, siasah tabiiyah, siasah akliyah, dan siasah diniyah. Oke. Sekarang yang paling dominan memang yang kedua itu ya. Oke, selanjutnya teman-teman sekalian, asabiyah dan pertumbuhan negara ini teman-teman. Tahap pertama, ini siklusnya ada di sini. Tahap pertama, pondasi pemerintahan negara dicanangkan berdasarkan kekuatan asabiyah. Ya, jadi memang
tahap pertama dan utama itu suatu negara itu dimulai dari asobiyah. Ya, asobiyah. Ini nanti era perjuangan. Jadi era pertama itu era negara kuat, era perjuangan. Tahap pertama pondasi pemerintahan negara yang dicanangkan berdasarkan kekuatan asobiyah, kekuatan solidaritas bersama, kekuatan kelompok, kekuatan perjanjian. Nah, itu tahap pertama. Tahap kedua, pemusatan kekuasaan. Nah, di sini nih gini teman-teman. Pemusatan kekuasaan itu penguasa mulai berusaha memusatkan kekuasaannya dan melemahkan asobiyah. Jadi gini, kalau ketika di tahap pertama itu negara itu kuat karena kebersamaan dan solidaritas, ya, kekuasaan didasarkan atas kekuasaan bersama karena nasib yang sama, maka di tahap kedua itu orang-orang yang berkuasa itu sudah melemahkan asobiyah dan menancapkan kekuasaannya. Oke, yang berkuasa itu saya sekarang, maka harus bertumpu pada saya, bukan pada asobiyah. Kira-kira gitu. Itulah diktatorship sebenarnya kalau dalam bahasa politik sekarang. Jadi tahap kedua ini pemusatan kekuasaan. Kekuasaan dipusatkan pada keluarga tertentu saja, maka yang lain itu harus tunduk. Kira-kira begitu. Itulah yang disebut dengan status quo. Asobiyah dilemahkan, solidaritas dilemahkan, didasarkan pada kepentingan penguasa saja. Di sini rakyat ditekan agar tunduk dan patuh pada kekuasaan. Nah, nih di sini teman-teman stabilitas dan pemantapan kekuasaan. Ya. Sehingga rakyat mulai tidak senang terhadap penguasanya dan mulai bersikap acuh tak acuh terhadap keadaan negaranya karena sudah mulai ditekan. Diktatorship ini dialami di masa Soeharto. Masa Bung Karno dulu berusaha bersama-sama gitu ya. Di masa Soeharto dipusatkan dengan militeristik, diktatorship. Di situ negara rakyat tidak senang. Gitu kira-kira. Oke. Itu tahap kedua. Tahap ketiga apa? Tahap ketiga adalah tahap kesantaian. Nih. Ketika negara itu sudah berkuasa, kekayaan sudah begitu. Jadi masyarakat dan penguasanya itu santai. Menikmati kekuasaan yang diwariskan oleh penguasaan terdahulu. Jadi tinggal menikmati aja kekuasaan yang sudah diwariskan oleh nenek moyangnya, oleh pendahulunya. Tahap di mana negara telah mencapai kemakmuran, semangat asobiyah pun mulai melemah. Di sini ya itu konsep Ibnu Khaldun al-hayawaniyah al-ghidaiyah kemarin itu berkuasa di sini. Ya. Jadi orang itu mulai santai. Jadi teman-teman zona nyaman. Nah, maka teman-teman sekarang nih kalau zona Anda merasa nyaman dan berada di zona nyaman, hati-hati Anda itu. Itu tanda kehancuran Anda dalam hidup itu. Jadi kalau Anda masih santai-santai saja, itu merasa karena diberikan uang oleh orang tua, dikirim oleh orang tua, belajar tinggal belajar pun tidak semangat, santai-santai saja, maka itu tanda-tanda kehancuran Anda itu di masa depan. Ini kata Ibnu Khaldun secara sosiologis. Negara pun demikian. Negara itu kalau sudah etos kerja anak mudanya tidak kuat, santai-santai hanya menikmati kemakmuran saja, maka itu sudah tanda-tanda kehancuran itu. Itu tahap ketiga. Tahap keempat katanya ada tahap kemalasan nih loh teman-teman. Di mana negara dalam keadaan statis tidak ada pembaharuan. Itu loh, negara tidak produktif, penghasilan ekonominya begitu-gitu aja, tidak tumbuh, tidak ada ide-ide kreatif baru. Maka tahap kelima adalah tahap penghamburan kekayaan. Kekayaan negara itu dihambur-hamburkan, menghabiskan sumber daya. Penguasa negara menjadi perusak kebaikan yang telah dibangun oleh pendahulunya. Negara pada tahap ini sudah tua dan sudah dihinggapi penyakit yang sulit disembuhkan. Bisa jadi nantinya menjadi bangsa yang kalah. Ini teman-teman. Itu yang terjadi pada Turki Utsmani juga. Kalau mau dicari ke situ, ya. Itu teman-teman sekalian ya, ciri-cirinya. Maka nih ciri dan perilaku bangsa kalah. Sekarang begini nih, mari kita reflektif dikit mumpung masih Sumpah Pemuda juga nih. Kata Ibnu Khaldun, bangsa yang kalah itu apa sih cirinya? Apa ciri-ciri bangsa yang kalah itu? Nih teman-teman, mereka yang kalah selalu tergila-gila untuk meniru mereka yang menang. Menyangkut ciri-ciri fisik, pakaian, madhab pemikiran, segala bentuk kebiasaan dan adat mereka. Ini mohon maaf ya kalau ada penggemar Korea di sini. Misalnya ini contoh saja. Misalnya Korea itu anggaplah hari ini
secara musik dan kebudayaan hiburan memenangkan di dalam konteks Asia Tenggara, di konteks Asia. Lalu kita ini niru-niru, ciri-ciri fisiknya udah kita tiru-tiru, rambutnya ya gayanya kita tiru, cara berpakaiannya kita tiru, masa pemikirannya ya cara berpikirnya kita tiru, kebiasaan-kebiasaannya kita tiru sehingga melupakan kebiasaan kita. Itu bagi Ibnu Khaldun itu ciri bangsa yang kalah gitu. Atau ke barat-baratan lah, ke barat-baratan misalnya, secara kebudayaan. Nah kalau dulu enggak, kalau dulu begini, ditaklukkan, lalu ketika ditaklukkan, orang kemudian yang ditaklukkan itu menganggap orang yang menaklukkan itu negara yang superior. Lalu mereka mengikuti gaya mereka, kebudayaan mereka itu siapa yang menaklukkan itu mereka ikuti, dan itu ciri-ciri bangsa yang kalah. Makanya ayo perkuat teman-teman sekalian kebudayaan kita, jangan luntur dari kebudayaan kita itu. Boleh niru-niru itu, tapi tidak semua, tidak harus sampai gila gitu. Itu kata Ibnu Khaldun loh, bukan kata saya. Ciri-ciri bangsa yang kalah itu selalu tergila-gila untuk meniru mereka yang menang. Menyangkut apa? Ciri-ciri fisik, pakaian, madhab pemikiran, kebiasaan-kebiasaannya kita tiru. Bahkan adat-adat mereka itu ciri-ciri bangsa yang kalah, kata Ibnu Khaldun. Yang kedua adalah ciri-ciri bangsa yang kalah itu dari jiwanya, dari nafsnya. Bangsa-bangsa yang ditaklukkan biasanya cenderung memandang bahwa bangsa-bangsa yang menaklukkan mereka itu memiliki kesempurnaan yang sifatnya alamiah. Ini dulu ya. Jadi ketika bangsa itu menaklukkan, mereka itu menganggap bangsa itu sempurna. Itu ketika menganggap bangsa itu sempurna, secara kejiwaan itu sudah kalah. Ya, jadi dari sisi kejiwaan itu sudah kalah. Yang ketiga, kalah itu bisa dilihat dari level penundukan. Jadi kalau sudah ditundukkan, itu sudah yaitu bangsa yang kalah. Bisa level fisik yang biasa melibatkan kekerasan, peperangan, entah melalui perang atau agresi, itu bangsa yang kalah. Yang kedua level mental. Nih, ingat kata Ibnu Khaldun ini bukan kata saya. Level mental di mana bangsa yang ditaklukkan menganggap bangsa yang menaklukkan memiliki keunggulan secara alamiah. Yang kedua tadi itulah penaklukan teman-teman sekalian. Jadi ciri bangsa yang kalah itu 3 itu. Gaya hidupnya niru-niru. Ya, yang kedua secara batiniah dia memang menganggap dan tertaklukkan. Yang ketiga memang diagresi secara militer gitu. Itu ciri bangsa yang kalah itu. Tapi kita sekarang mungkin ada di yang pertama ini, tergila-gila dengan gaya hidup orang-orang secara fisik, pakaian, mazhab itu. Ini katanya itu terakhir teman-teman. Nah ini kata terakhir yang ingin saya kutip teman-teman sekalian. Kata Ibnu Khaldun ini. Bukan kata saya, tolong diingat ini, bahkan kalau perlu dicatat. Kata dia itu. Ini menarik ini. Saya senang ini. Kata dia, atba'ut taqalid la ya'ni annal amwat ahya bal annal ahya amwat. Apa artinya? Atba'ut taqalid, kalau kamu niru-niru atau bertaklid gaya hidupmu, cara berpikirmu, bahkan mungkin fisik-fisikmu ditiru-tirukan atau niru-nirulah. La ya'ni andal amwat ahya. Itu tidak berarti kamu yang kalah itu kemudian merasa menang. Kan kalau makna sederhananya gitu. Atba'ut taqalid la ya'ni tidak bermakna annal amwat, bahwa yang meninggal itu ahya, hidup. Jadi maksudnya gini. Maksudnya itu kalau kamu niru-niru itu bukan berarti kamu itu bangsa yang kalah, kemudian seakan-akan menjadi hidup. Itu kalau kamu niru bukan begitu pengertiannya. Tetapi annal ahya amwat. Tapi yang hidup amwat, mati. Maksudnya gini. Jadi kalau kamu niru-niru orang, taklid buta pada seseorang atau gaya hidup kebudayaan tertentu, itu bukan berarti kamu itu jaya, bukan berarti kamu itu besar. Tapi justru kamu itu sedang mati. Kenapa? Karena eksistensi kamu itu tidak ada ketika kamu meniru itu. Kamu sebagai dirimu itu tidak hidup ketika kamu meniru orang lain itu. Anggap misalnya kamu tuh gaya rambutnya Korea, pakaiannya Korea,